untuk membela timnas Indonesia. Penampilan pemain sayap PSM itu cukup menonjol di awal Liga 1 2022-2023. Pelatih berkebangsaan Korea I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they bukti kejeniusan Sintayong selama latih timnas Indonesia. Dalam hitungan bulan, timnas Indonesia senior akan kembali mentas di Piala AFF 2022. Modal mentereng dimiliki oleh pelatih Sintayong untuk membawa skuad Garuda untuk meraih gelar juara untuk pertama kali di ajang Piala AFF. Angin segar memang untuk timnas Indonesia semenjak ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan berlabel Piala Dunia Sintayong. Sederet perubahan mulai terlihat, bahkan prestasi cukup bagus sudah diberikan Sintayong untuk timnas Indonesia meski belum berbentuk gelar juara. Deretan perubahan ini dinilai merupakan modal berharga menyambut Piala AFF 2022 yang akan digelar akhir tahun ini. Lantas, apa sajakah prestasi Sintayong yang bisa dipamerkan sebagai modal untuk Piala AFF 2022? Berikut di antaranya. Yang pertama, tim kuat masa depan. Racikan tim Sintayong di timnas Indonesia membuktikan masa depan sepak bola negeri ini bakal cerah, di mana sederet pemain muda berprestasi satu persatu muncul, banyak di antara mereka yang kini berkarir di luar negeri. Yang paling terlihat sewaktu di Piala AFF 2020, tim yang mayoritas berisi para pemain muda ini berhasil mencapai partai final. Meski gagal meraih gelar setelah takluk dari Thailand, namun hal itu sudah menjadi pencapaian yang luar biasa. Yang kedua, ranking FIFA melesat. Prestasi lain Sintayong selama menukangi timnas Indonesia adalah membuat ranking FIFA skuad Garuda melesat naik. Sebelumnya, Indonesia masuk ke 175 peringkat dunia. Namun setelah diasuh oleh Sintayong selama kurang lebih 2,5 tahun, mampu naik 20 peringkat di atasnya. Hal ini juga tidak lepas dari deretan kemenangan yang diraih oleh timnas Indonesia, baik di turnamen resmi maupun FIFA Matchday. Yang ketiga, lolos Piala Asia 2023. Tidak mudah untuk lolos ke Piala Asia 2023 dengan menjalani babak kualifikasi di Kuwait. Adaptasi cuaca menambah kesulitan timnas Indonesia. Meski begitu, timnas Indonesia untuk pertama kalinya dalam 42 tahun telah berhasil mengalahkan tuan rumah Kuwait dan memastikan 6 poin hingga akhir babak kualifikasi. Status runner-up terbaik pun membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Tangan dingin Sintayong benar-benar memberi harapan tinggi. Gerak cepat, PSSI kirim utusan untuk rayu pemain keturunan gabung timnas. PSSI tampak bergerak cepat menghadirkan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia U19. Federasi sepak bola di tanah air itu menegaskan akan kembali mengirim utusan ke luar negeri untuk merayu para pemain tersebut. Sejumlah pemain keturunan pun dibutuhkan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia U19. Mereka disiapkan untuk membantu skuad Garuda Muda berlaga di Piala Dunia U20 2023. Sebagai informasi, Piala Dunia U20 2023 ini akan digelar pada pertengahan tahun depan. Dengan demikian, proses naturalisasi pemain keturunan harus segera dilakukan agar mereka bisa tampil di turnamen bergengsi tersebut. Sejumlah nama rekomendasi pemain keturunan pun sudah diajukan oleh pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong ke PSSI. Kini tugas PSSI adalah membantu agar proses naturalisasi para pemain itu segera berjalan. Terbaru Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menjelaskan terkait naturalisasi pemain timnas Indonesia U19 dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 10 DPR RI. Dia menjelaskan bahwa PSSI bakal segera mengirim utusan untuk merayu pemain keturunan di luar negeri. Beberapa nama pun telah diberikan Sintayong kepada PSSI terkait pemain keturunan. Upaya serupa sempat dilakukan oleh PSSI beberapa waktu lalu untuk merayu pemain keturunan U19 serta pemain keturunan yang diproyeksikan untuk tim senior, seperti halnya Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Zain Patinama. Untuk itu kita doakan saja agar utusan PSSI yang berangkat mendapatkan kabar positif nanti. Yakob Sayuri berhasil curi hati Sintayong.
Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong memberi isyarat memanggil Yaakob Sayuri untuk membela timnas Indonesia. Penampilan pemain sayap PSM itu cukup menonjol di awal Liga 1 2022-2023. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu terus memantau Liga 1 yang sudah berjalan 7 pekan ini. Pemantauan dilakukan untuk melihat potensi pemain yang akan membela timnas Indonesia. Jika melihat performa awal Liga 1, ada 3 nama yang layak membela timnas saat menghadapi Kurasyao, salah satunya adalah Yaakob Sayuri. Yaakob merupakan salah satu pemain kunci di balik performa impresif dari PSM pada awal musim ini. Kecepatan pemain asal Serui Papua Barat itu benar-benar mampu memberikan warna lain dalam permainan tim Juku Eja. Yaakob pun mampu menjalin kerjasama yang baik dengan pemain-pemain di lini serang PSM seperti Wiljan Pluim dan juga Everton. Pluim sendiri merupakan kreator utama permainan, sedangkan Everton bertugas membobol gawang lawan. Yaakob bersama Rizky Eka Pratama menjadi andalan pelatih Bernardo Tavares dalam meneror pertahanan tim-tim lawan dengan kecepatan 2 pemain itu. Selain dibekali kecepatan, Yaakob juga tergolong produktif untuk ukuran pemain sayap, di mana winger berusia 24 tahun itu sudah mencetak 5 gol dan memberikan 2 assist dari 14 pertandingan di sebuah kompetisi bersama dengan PSM Makassar. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got